lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku mau bahas nih tentang anak muda rentan terorisme. Ngeri nggak sih, Bun? Nah, udah bersama aku ada di sini Ustadz Najih ya. Kita undang lagi. Beliau ini adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau disingkat dengan BPET dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, betul ya Pak Ustadz ya. Selamat datang ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Nah Pak Ustadz nih, kaitannya sama topik kita hari ini nih Pak Ustadz nih, kita lebih mau bahas tentang peran keluarga untuk menjaga anak-anak remaja terutama ya yang usia-usia muda ini. Gimana sih caranya jangan sampai terpapar terorisme gitu. Tapi ini aku ada dari tim kreatifnya Persembahan untuk Bunda. Kita nih mengangkat tema tentang dampak terorisme nih Bunda-Bunda. Nah, menurut theconversation.com ada sebuah riset pada tahun 2020, generasi milenial Indonesia ini memiliki karakteristik antara lain kecanduan internet, terus memiliki loyalitas juga rendah, cuek dengan politik, tapi mudah beradaptasi dan suka berbagi. Nah, kecanduan internet sendiri nih sama rendahnya loyalitas tuh jadi celah masuknya ideologi-ideologi yang ekstrim gitu Ustadz. Setuju ya Ustadz ya? Iya, betul. Benar ya kayak gitu ya. Nah, dari yang saya bacakan tadi nih Ustadz nih, keluarga nih katanya kan memiliki peranan yang sangat penting nih ya untuk menjaga jangan sampai anak-anak muda dalam satu keluarga itu mudah sekali terpapar terorisme, terutama dari channelnya tuh internet kayak gitu Ustadz. Nah, apa sih yang Ustadz bisa sarankan ke bunda-bunda untuk dilakukan supaya bunda-bunda di rumah tuh tetap bisa menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, mengajarkan tentang nasionalisme ke anak-anak mereka di rumah, tapi tetap sejalan juga dengan nilai-nilai kepercayaan yang dianut gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dalam kajian terorisme, Mbak, saat ini itu terjadi pergeseran pola. Jadi dulu kelompok teror yang ada di Indonesia itu dari Jamaah Islamiyah namanya, didominasi oleh JI ya. Dulu pada saat JI itu sedang mendominan di Indonesia, rekrutmen itu dilakukan kepada orang-orang yang sudah matang, matang secara ideologi, matang secara kejiwaan, matang secara pengalaman, matang secara kemampuan militer ya, kemampuan ya dulu seperti itu Pak. Jadi pola rekrutmen itu dilakukan di tempat-tempat pendidikan, di markas-markas tertentu ataupun di tempat ibadah. Tetapi saat ini terjadi pergeseran dari yang tadinya mencari target rekrutmen yang sudah mapan, sekarang justru yang direkrut adalah anak-anak muda gitu. Karena itu kita bisa melihat perubahan-perubahannya sekarang. Misalnya penusukan yang dilakukan kepada Bapak Wiranto itu justru dilakukan oleh anak perempuan yang usianya baru 21 tahun. Kemudian penyerang pos polisi di Jokokol Tangerang itu juga usianya baru 22 tahun. Pelaku bom di JW Marriott itu juga anak usia 18 tahun. Masih sangat muda sekali. Iya, muda banget masih. Kemudian yang terakhir misalnya adalah penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan oleh anak perempuan yang masih usianya juga masih sangat muda, yaitu Zakiyah Aini. Jadi kalau kita lihat rentetan peristiwa-peristiwa tersebut, ini didominasi pelakunya oleh anak-anak yang masih usia muda. Berbeda dengan dulu ketika era tahun 80-an sampai dengan tahun 2000-an paling tidak itu dilakukan oleh orang-orang dengan usia yang sudah matang gitu. Karena itu peran keluarga terutama ibu menjadi sangat penting di sini. Karena bagaimanapun anak-anak muda itu sebetulnya
secara kejiwaan kan masih labil, Iya, betul. pertimbangannya masih belum kuat ketika memutuskan sesuatu, sehingga disinilah dibutuhkan kehadiran seorang ibu. Saya beberapa kali menjumpai anak-anak muda yang sempat terseret ke dalam arus radikal terorisme itu justru tersadar dengan hal-hal perhatian-perhatian yang sederhana tapi berasal dari keluarga, terutama dari ibunya gitu. Misalnya ada anak-anak yang sudah terekrut, kemudian aktif mengikuti kajian-kajian kelompok radikal teror, kemudian sudah mulai berubah perilakunya di rumah, kemudian memandang sesuatu itu ini salah, itu salah, itu salah, kemudian hanya dengan pertanyaan, kok kamu jadi seperti itu, kamu mengikuti kajian apa? Hanya ditanya oleh ibunya seperti itu, hanya karena ibunya mengeluh bahwa ibunya ini salah apa dalam mendidik kamu gitu. Anak itu kemudian bisa berubah. Salah satunya mungkin ibu-ibu bisa lihat itu film Jihad Selfie. Film Jihad Selfie itu dialami oleh anak muda yang hidup di Turki pada saat itu, melihat pasukan-pasukan milisi ISIS yang berpakaian militer itu, merasa bahwa itulah bentuk kejantanan atau kemacoan seorang pria gitu, sehingga dia sangat tertarik untuk bergabung dengan ISIS waktu itu. Itu ditampilkan dalam film dokumenter, judulnya Jihad Selfie ya. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah perhatian seorang ibu, sebagaimana diceritakan oleh anak muda itu. Ketika ibunya mulai menanyakan bagaimana kabar dan seterusnya, kemudian anak ini mulai terbuka, menceritakan apa yang dia alami, dan kemudian atas nasihat masukan ibunya itu dia bisa kembali ke ke jalan yang moderat lah, seperti itu. Oke. Nah, tapi Ustadz, kalau tadi Ustadz cerita anak ini kan udah keburu terpapar gitu kan, terus dia bisa kembalinya lagi tuh karena ibunya gitu. Nah, latar belakang anak-anak muda ini bisa sampai terpapar dan terekrut lah sama kelompok-kelompok ekstrim ini, itu rata-rata apa? Apa mereka kurang perhatian kah, atau kurang di lingkungan sosialnya juga istilahnya ya, anak yang suka kurang bergaul lah gitu. Apa sih kebanyakan yang jadi latar belakang mereka nih? Itu menjadi salah satu sebetulnya, kurangnya perhatian keluarga itu menjadi salah satu penyebab atau faktor anak muda ini mudah terradikalisasi. Gitu. Karena ketika tidak ada perhatian keluarga, kemudian pelariannya adalah ke media sosial. Media sosial kita itu kan rimba yang tidak jelas tuannya ya. Jadi semua apapun ada di media sosial kita, dari mulai materi-materi yang radikal yang paling rendah sampai dengan radikal yang paling tinggi. Bahkan tutorial bom bunuh diri itu ada di internet, dan itu bisa diakses secara bebas oleh anak-anak muda kita. Ada salah satu tutorial bahkan yang judulnya mungkin cukup menggelitik, yaitu How make the bomb in your mother kitchen, katanya. How to make a bomb in your mother's kitchen? Ya, ada seperti di dapur. Itu. Ya. Jadi materi-materi seperti itu bertebaran. Karena itu untuk menjernihkan informasi yang ada di internet, untuk mengolah informasi yang dia dapat, itu butuh mentoring atau advice dari orang tua itu. Jadi anak-anak muda itu kan idealismenya masih tinggi. Iya, betul. Idealismenya masih tinggi, sehingga ketika dia misalnya melihat hal-hal yang tidak memuaskan menurut perspektifnya, itu dia cenderung akan memperjuangkan apa yang tidak baik menurut dia. Itu lebih ke action ya, mereka ya, pada akhirnya. Iya, berbeda dengan orang tua yang mungkin sikapnya lebih realistis dalam memandang sesuatu. Anak-anak muda itu idealismenya masih tinggi, kemudian dia masih mencari jati diri, hidup itu apa sebetulnya gitu. Di sini sering terjadi di sini anak-anak muda itu mengalami persimpangan jalan, berada dalam persimpangan jalan. Kemudian anak-anak muda itu kenapa terekrut? Karena anak muda itu kan mudah dimobilisasi. Ya. Anak-anak muda itu kan mudah dimobilisasi, aksi massa paling mudah menggunakan anak muda ya, demonstrasi dan seterusnya.
Jadi ini kenapa anak-anak muda itu biasanya lebih menjadi target ya, menjadi target rekrutmen. Biasanya anak-anak muda itu juga cenderung lebih nekat ya, kayak gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menjadi latar belakang kenapa anak muda itu mudah terekrut, dan salah satu yang bisa menanggulangi adalah orang tua, karena orang tua lah yang masih sangat didengar saya pikir oleh semua anak-anak ya. Nah, orang tuanya sendiri nih, kalau kita bicara tentang orang tuanya yang bisa jadi barikade terdepan lah ya gitu untuk mencegah anak-anaknya jangan sampai terpapar kelompok-kelompok ekstremis ini. Apa tindakan tepat yang harus dilakukan para orang tua, terutama ibu di sini, kalaupun ada ayahnya juga nggak apa-apa di-mention Ustadz gitu, yang mereka harus lakukan supaya anak-anak mereka nggak salah bergaul, nggak sampai terjerumus lah gitu, apa Ustadz? Ya, tentu saja bagi orang tua adalah memberikan pendidikan yang tepat ya. Kalau peran orang tua yang utama kepada anak tentu saja adalah memberikan pendidikan yang tepat, mencarikan sekolah yang tepat, guru yang tepat, kemudian orang tua harus bisa menjadi teman diskusi bagi anak-anaknya, sehingga ketika anak-anaknya itu mempunyai problem, orang tua itu bisa menjadi tampungan ya untuk curahan hatinya anak-anaknya itu. Mungkin ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah keagamaan sebetulnya ya, bahkan di sekolah-sekolah umum. Kalau ibu-ibu ya menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, oke, mungkin di sekolahan kegiatannya bisa dipantau oleh guru-gurunya, tetapi perlu diperhatikan ketika anak-anak itu misalnya di luar jam sekolah, masih ada di luar, itu anak-anak ini kemana, itu harus dimonitor oleh ibu-ibu ini, karena sebagaimana disampaikan oleh Ma'arif Institute dalam risetnya terkait dengan radikalisasi yang terjadi di sekolah, itu ada 3 hal yang menjadi jalur utama ya radikalisasi. Yang pertama adalah salah satunya kegiatan ekstrakurikuler, itu seperti misalnya kegiatan mabit itu kegiatan di luar sampai menginap gitu, liko ya dan seterusnya. Begitu juga wadah-wadah intrasekolah seperti rohis ya, kerohanian, kegiatan kerohanian ini harus dimonitor oleh sekolah maupun oleh si ibunya siswa ini. Kemudian dari alumni, biasanya alumni sekolah yang keluar dari sekolah itu kemudian terpapar, biasanya cenderung merekrut adik-adik kelasnya. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah peran kebijakan sekolah, karena pengambil kebijakan sangat strategis perannya di sini, baik dalam memoderasi siswanya maupun dalam radikalisasi gitu. Karena faktanya masih banyak sebetulnya sekolah-sekolah yang belum mempunyai komitmen kebangsaan maupun Islam yang moderat. Itu masih banyak di tengah-tengah kita sekolah yang tidak mau memasang bendera merah putih, tidak mau upacara ya, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan gitu. Masih ada yang seperti itu, masih cukup banyak. Dan pemegang-pemegang kebijakan sekolah yang seperti inilah yang punya peran besar sebetulnya dalam meradikalisasi siswanya. Nah, pertanyaan aku, tapi kita nanti dijawabnya setelah ini aja ya, di segmen kita yang kedua. Ustadz, kalau umpamanya ketemunya sama sekolah yang modelnya kayak gitu, itu kan jadi PR tambahan orang tua dong di rumah. Dari sekolah sendiri, sekolah tidak menanamkan rasa nasionalisme yang bagus gitu untuk anak didiknya. PR orang tua jadi bertambah. Itu gimana lagi orang tua nih harus bertindak nih menyikapi hal itu? Apa harus ngeluarin anaknya dari sekolah itu? Itu kan nanti jadi ini lagi, jadi polemik lagi di keluarga ya. Oke, itu nanti akan kita bahas Ustadz, tapi kita harus break dulu. Bunda-bunda, saya dan Ustadz Naji harus break dulu sebentar, nanti kita akan ketemu di segmen kita yang berikutnya. Bunda-bunda jangan kemana-mana ya.